Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramawati dengan NIM 21060019. Baiklah, pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai permintaan agregat 1, yaitu membangun model IS dan LM. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik. Itu kita pelajari dari bab 3 sampai bab 6. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian, yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik bahwa teori ini hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Kita akan mempelajari model Keynes. Latar belakang dari model Keynes yaitu diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat atau AD dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama model IS itu dari pasar barang dan model LM itu dari pasar uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, maka pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ISLM merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. ISLM model permintaan agregat. Yang pertama, model IS itu seperti investasi dan tabungan dari pasar barang. Sedangkan model LM itu seperti likuiditas dan uang, yaitu dari pasar uang. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS atau singkatan dari investasi dan atau saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar uang dan kurva LM, yaitu kurva LM itu singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang menghubungkan dua bagian model ISLM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment pada tahun 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin orang ingin berbelanja, maka semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan jual, maka semakin banyak output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi, menurut Keynes, itu adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu, investasi terencana I, dan kebijakan fiskal G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau aktual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Pengeluaran yang direncanakan, planned expenditure, adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Garis 45 derajat, Y sama dengan E, memplot titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan,
Diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini, persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tidak direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah atau delta G. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik $1, maka mungkin mengira output equilibrium Y juga naik sebesar $1. Tapi tidak, pengganda menunjukkan perubahan permintaan output atau Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Itu karena ketika ada kenaikan belanja pemerintah atau delta G, pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC kali delta G, di mana MPC ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC kali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar MPC kali MPC dalam kurung delta G, yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi. Pengganda belanja pemerintah itu ditunjukkan oleh rumus, yaitu delta Y per delta G sama dengan 1 tambah MPC pangkat 2 tambah MPC pangkat 3 atau delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 kurang MPC. Sedangkan pengganda pajak yaitu delta Y per delta T sama dengan min MPC per dalam kurung 1 kurang MPC. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model ini. Menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I dalam kurung R. Pada slide ini, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS melandai ke bawah. Menderivasi kurva IS. Kenaikan tingkat bunga atau ditunjukkan oleh grafik A, menurunkan investasi yang direncanakan, yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah atau grafik B, dan menurunkan pendapatan atau grafik C. Jadi kurva A ini menunjukkan investasi yang menurun, sehingga menggeser pengeluaran itu ditunjukkan oleh kurva B, dan menurunkan pendapatan ditunjukkan oleh kurva C.
Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Pasar uang dan kurva LM. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dari AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang atau disebut kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real atau M per P. Kedua variabel ini, M dan P ini dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan permintaan keseimbangan uang real L. Teori preferensi likuiditas menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta. Karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Equilibrium pasar uang yaitu ditunjukkan oleh rumus L dalam kurung R sama dengan M per P. LR ini yaitu permintaan uang, sedangkan M per P ini keseimbangan uang real. Permintaan uang itu ditunjukkan oleh dalam kurung M per P pangkat B sama dengan L dalam kurung R sama Y. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, dan berbanding lurus dengan pendapatan, atau karena transaksi yang diminta. Penurunan jumlah uang beredar sama dengan delta min delta M per P. Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Perhatikan tingkat bunga equilibrium naik. Menderivasi kurva LM, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang. Yang menaikkan tingkat bunga, ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang, kurva LM. Meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena pada tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibat penurunan jumlah uang beredar, maka LM bergeser ke atas. Model IS LM dari AD, perpotongan kurva atau persamaan IS sama dengan Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T tambah I dalam kurung R tambah G. Dan kurva atau persamaan LM sama dengan yaitu M per P sama dengan L dan kurung RY menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.